Suatu siang yang sejuk, Wali Paidi duduk santai di teras rumahnya, menikmati secangkir teh hangat yang aromanya sampai ke hidung. Dari kejauhan, tampak sepasang suami istri berjalan perlahan mendekat. Sang suami tampak gelisah seperti kucing yang dikejar anjing, sementara istrinya tersenyum tipis sambil tampak agak ragu. "Assalamualaikum, Kang Paidi," sapa sang suami dengan penuh hormat, tapi ada nada cemas yang hampir membuatnya tersendak. "Waalaikumsalam, silakan masuk, Mas, Mbak," sambut Wali Paidi dengan senyum ramah yang Mereka duduk di tikar pandan yang sudah disiapkan di serambi rumah. Suasana pun menjadi hangat meski angin sepoi-sepoi mengingatkan pada kisah-kisah lama. Setelah berbasa-basi sejenak, sang suami pun membuka pembicaraan. "Kang Paidi, saya dan istri ingin bertanya tentang sesuatu yang mengganjal di hati kami. Kami sudah syalat 5 waktu, bahkan rutin berjamaah di masjid, tapi kenapa ya, hidup kami masih dipenuhi kegelisahan. Saya sering marah-marah, merasa iri pada tetangga, dan kadang sulit menerima keadaan," ungkapnya dengan ekspresi campur aduk, seolah ingin mengadu, tapi juga ragu apakah harus bercanda. Wali Paidi tersenyum lembut dan menatap mereka seolah mengerti isi hati. "Mas, Mbak, gampang menandai apakah syalat kita benar atau tidak. Kalau syalatnya benar, insya Allah seseorang akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau syalatnya setengah-setengah, ibarat sabun yang gak dibilas, ya masih lengket-lengket. Jadi kalau masih sering marah-marah dan iri, mungkin syalatnya perlu dibilas lagi dengan pemahaman yang lebih mendalam." Mendengar analogi sabun itu, sang istri tertawa kecil. "Lalu bagaimana supaya salat kami benar-benar bersih dan masuk ke hati, Kang?" tanyanya dengan suara lembut namun penasaran. "Begini, syalat itu bukan sekadar gerakan dari takbir sampai salam saja. Syalat yang benar itu harus dihayati, direnungi maknanya, dan dipahami. Ibarat mandi yang benar, kalau mandi sesuai syarat, air bersih, sabun, sikat gigi, bahkan handuknya disiapkan dengan rapi, pasti keluar dari kamar mandi dengan wangi dan kinclong. Tapi kalau urutannya salah, seperti sabunan dulu langsung keluar tanpa bilasan, ya tetap lengket dan berantakan," jelas Wali Paidi dengan nada bercanda yang membuat suasana makin cair. "Nah, gampang ditandai orang syalatnya benar atau tidak," lanjutnya sambil mengedipkan mata. "Kalau syalatnya benar, ia tidak akan berbuat keji dan mungkar. Kalau tidak, syalat itu seperti kain rombeng yang dilempar balik ke si pemiliknya. Ya jelas, nggak keren. Jadi, syalat yang benar itu harus meresap ke dalam hati, bukan sekadar rutinitas yang dilewatkan tanpa perasaan." Sang suami mengangguk, setuju sambil tersenyum kecut. "Jadi, kami harus lebih mendalami makna syalat dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti memastikan sabun selalu dibilas sampai bersih." "Tepat sekali, Mas," jawab Wali Paidi. "Contohnya, dalam Al-Fatih kita membaca Maliki Yaumiddin, Raja di Hari Kiamat. Tapi, coba deh renungkan, apakah sehari-hari kita merasa jadi raja? Kadang kita rewel kalau sambal buatan istri kurang pedas, setrikaan kurang rapi, atau saat terjebak macet. Itu artinya dalam diri kita masih ada sifat raja yang ingin segala sesuatu sesuai keinginan. Padahal, kalau syalat kita sudah benar, kita akan lebih pasrah dan tawakal, seolah-olah kita tahu bahwa semua itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa." Wali Paidi melanjutkan dengan nada lebih serius namun tetap bersahabat. "Jadilah muslim yang pasrah dan tawakal, Mas, Mbak. Seorang muslim seharusnya menjadi sumber keamanan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang di sekitarnya. Kalau kita menjalani syalat dengan penuh keikhlasan, lingkungan kita pun akan merasakan ketenangan. Orang tidak akan terkesan karena kekayaan atau kedudukan, melainkan karena pancaran keislaman yang tulus dari hati kita." Sang istri pun menarik napas panjang dan tersenyum penuh pengertian. "Terima kasih banyak, Kang Paidi. Kami jadi sadar bahwa selama ini syalat kami belum benar-benar dibersihkan dari dalam. Kami akan berusaha lebih baik lagi. Semoga hidup kami pun bisa kinclong seperti setelah mandi yang benar." Wali Paidi mengangguk sambil tertawa kecil. "Bagus, Mbak. Mulai sekarang jalani syalat dengan hati yang tenang dan penuh kesadaran. Insya Allah, hidup akan lebih damai, tidak mudah marah atau iri, dan kita pun akan lebih bersyukur." Mereka bertiga pun tertawa bersama, seolah masalah duniawi menjadi sepele. Setelah beberapa saat berbincang hangat, pasangan suami istri itu pamit pulang dengan hati yang lebih lapang dan semangat yang baru. Wali Paidi pun kembali menyesap tehnya, tersenyum menikmati hari yang semakin indah, sambil menyempatkan diri mencicipi camilan kecil. Karena katanya, hidup ini juga butuh manisnya humor agar semakin seimbang.